Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Ketemu lagi dengan saya Pendeta Hermun Sregar dalam renungan pagi. Pagi ini kita akan belajar dari Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami mendengarkan uraiannya, uraian yang bersumber daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang Tuhan benarkan, yang Tuhan berikan kasih karunia. Habitat kita atau asal kita sebenarnya adalah orang-orang berdosa. Itu berarti kita ini adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada dosa. Jadi dalam bentuk apapun, ya kita harus tahu bahwa begitu lama kita terhimpit dengan dosa itu, sehingga kita menghambakan diri kepada dosa. Tetapi tidak bisa dipungkiri setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita harus berubah posisi. Jadi dari hamba dosa kepada yang dikatakan dalam bagian ini menjadi hamba kebenaran. Ya, menjadi hamba kebenaran. Karena mau tidak mau, karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah ditebus oleh Yesus, kita tidak bisa tinggal di dalam habitat yang lama itu. Tidak bisa tinggal menjadi hamba dosa, tetapi kita harus menjadi hamba kebenaran. Nah, hamba kebenaran. Nah, apa bedanya, saudara? Karena kadang-kadang orang bertanya, kan di dalam tubuhku saya kan masih berdosa, saya masih tinggal dalam tubuh dosa dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, kalau saudara tinggal di dalam kehambaan atau menghambakan diri kepada dosa, itu sebenarnya sama dengan kita tidak berubah dalam hidup kita. Dalam arti kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tapi kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau kita menghambakan diri kepada dosa. Jadi sekalipun tubuh ini menjadi tubuh dosa, ya kita harus berjuang. Ya untuk apa? Untuk kita bisa hidup menjadi hamba kebenaran. Dalam arti, kalau hamba kebenaran itu berarti dia sekarang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya, dan mengerjakan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena apa? Karena tadi kita sudah melihat ya, bahwa kalau kita menjadi hamba dosa itu, kita akan diperbudak oleh dosa itu, dan pada akhirnya kita akan dibawa kepada satu titik yang namanya kematian. Nah, ini yang paling mengerikan, saudara. Kita dibawa kepada kematian, karena puncak dari ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita menjadi hamba dosa, berarti kita akan hidup dalam upah dosa itu. Ya, upah dosa itu adalah maut. Jadi kita tidak bisa berleha-leha di sana. Kita nggak bisa bermain-main lagi di sana, saudara. Karena begitu percaya Yesus harus berubah semuanya. Begitu mendapatkan kasih karunia harus berubah semuanya. Nah, makanya dikatakan setelah kita percaya kepada Yesus itu, kita harus menghambakan diri kita kepada kebenaran itu. Nah, kalau kita menghambakan diri kepada kebenaran itu,
itu berarti kita harus menyerahkan semua anggota-anggota tubuh kita untuk mengerjakan kebenaran. Ya, apalagi hal-hal tubuh rohani ini ya, tubuh roh kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan supaya tubuh roh itu menggerakkan tubuh jasmani ini untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran. Jadi sehingga tidak ada hal-hal yang bersifat dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kita harus mengejar kebenaran itu dan mengerjakan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kita. Makanya anggota-anggota tubuh ini menjadi sesuatu yang penting sekarang. Ya, anggota-anggota tubuh ini menjadi sesuatu yang penting yang bisa dilihat oleh banyak orang dan secara khusus dari kita sumbernya. Jadi kita mampukah mengendalikan tubuh kita ini untuk mengerjakan kebenaran, atau kita akan membiarkan tubuh kita ini untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat kematian. Ya, bersifat kematian. Karena tadi kan kalau kita menghambakan diri kepada dosa, berarti kan kita mengizinkan, ya, kita selalu berada di dalam apa? Di dalam maut. Jadi kalau kita mengerjakan kebenaran dalam hidup kita, berarti kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Nah, ini penting saudara, karena jangan sampai terjebak sebagai orang percaya yang Anda itu atau saya, ya, kita itu terlalu terhimpit dengan apa? Dengan yang namanya tadi kasih karunia, yang dikatakan bahwa toh juga Tuhan mengampuni, Tuhan membereskan semuanya. Nggak bisa seperti itu. Jadi ada sebuah perjuangan untuk kita bisa benar-benar mengerjakan kebenaran itu dalam hidup kita. Menyerahkan anggota tubuh kita itu kepada kebenaran. Nah, itulah yang dikatakan pengudusan itu. Ya, pengudusan itu. Jadi kita harus menyerahkan anggota tubuh kita kepada kebenaran supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pengudusan setiap harinya. Ya, jadi satu sisi karena pembenaran Kristus kita sudah dikuduskan. Secara posisi kita adalah orang-orang kudus. Tetapi di sisi yang lain saudara, sebelum Tuhan mengubahkan tubuh dosa ini menjadi tubuh kemuliaan, kita hidup sekarang ini diminta untuk hidup dalam menjadi hamba kebenaran, yang nanti kita bisa melihat dalam hamba kebenaran itu kita dituntun untuk hidup dalam pengudusan. Jadi pengudusan yang kita kerjakan sekarang bukan lagi pengudusan yang membenarkan kita tadi secara posisi itu, tapi pengudusan itu secara posisi itu mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan itulah yang dikatakan pengudusan secara pengalaman itu. Ya, pengudusan secara pengalaman itu waktu kita menyerahkan diri kita kepada kebenaran-kebenaran Tuhan dan kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, makanya dikatakan dalam bagian itu, menghambakan diri kepada dosa upahnya adalah maut, tapi menghambakan diri kepada kebenaran dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita menyerahkan diri kita kepada kebenaran, kita akan mendapatkan hidup kekal itu. Ya, hidup kekal itu. Itulah bukti bahwa kita ada dalam hidup yang kekal. Pada waktu kita mengerjakan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita, pada waktu kita menghambakan diri kepada kebenaran itu, di sanalah kita tahu bahwa kita hidup di dalam kekekalan itu, atau kita mewarisi hidup yang kekal yang bersumber daripada Tuhan itu. Jadi bagaimana sekarang? Saudara dan saya yang tahu, kalau saudara mendengarkan renungan ini, saudara belum percaya Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, supaya saudara bisa mengerjakan kebenaran dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, dan Anda sudah menjadi manusia baru di dalamnya, tapi Anda selalu hidup atau menghambakan diri kepada dosa itu, saudara-saudara mintalah penguatan daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus sepenuhnya mengambil alih tubuhmu, mengambil alih hidupmu, mengambil alih segala keberadaanmu, supaya saudara bisa mengerjakan kebenaran itu. Dan kalau saudara percaya kepada Yesus, harusnya kita mengerjakan kebenaran itu dan kita berjalan dalam pengudusan yang daripada Tuhan. Mari ya lihat pengudusan Tuhan dan cara Tuhan memakai saudara secara luar biasa, supaya saudara senantiasa boleh menyenangkan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu. Kami mau berjalan sebagai hamba kebenaran yang di dalamnya kami mendapatkan pengudusan yang daripada Tuhan setiap harinya dalam hidup kami. Kami mau supaya hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati hidup kami, supaya tidak ada tubuh ini lagi yang mengerjakan dosa di dalamnya, tapi kami semuanya mengerjakan kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam semua pergumulan, dalam semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kiranya Tuhan menyediakan bagi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul dengan ekonomi Tuhan berkati, dan yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan lain, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, dan berkati Republik ini, supaya Injil boleh terbuka di dalamnya, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang terus
mengerjakan kebenaran dan membawa orang kepada kebenaran di dalamnya. Terima kasih, terpuji namamu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Jumpa lagi besok dengan saya Pendeta William Hermon, atau sering dibilang Pendeta Hermon Siregar. Ya, saya senang selalu melayani saudara lewat renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undur. Shalom.